record dulu. Ya. Nah, lupa saya di recordnya. Nah, ini yang apa? Yang watt meter tadi ya. Watt meter. Saya ulang dulu ya. Saya ulang dulu karena belum di-record tadi. Saya ulang. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus lagi. Nah, ini seperti ini tadi kan. Copy paste dari ini kan. Tegangan. Copy paste. Kemudian R-nya cukup 1 saja. Nah, kemudian baru kita ambil wattmeter yang nomor 3. Yang pertama adalah multimeter yang isinya adalah voltmeter, ampermeter, ohmmeter. 3 ya. Kemudian yang kedua adalah fungsian generator atau pembangkit sinyal. Ini adalah seperti input dia, input yang di sini ini DC yang AC tapi ya. Nah, cuman dia frekuensinya bisa kita atur. Kemudian bentuk gelombangnya juga bisa kita atur. Ada gelombang sinus seperti AC ini tadi, gelombang sinus nih sinus. Tapi dia frekuensinya bisa kita ubah. Kalau yang ini tegangan AC ini dia hanya ya tetap ya 60 Hz paling tinggi 50 sampai 60 Hz. Nah, sedangkan di sini dia bisa kita ubah frekuensinya sampai ini sampai mega ya sampai giga nih. Kemudian bentuk gelombangnya juga tidak hanya sinus, bisa dia kotak, bisa dia gergaji. Nah, yang ketiga baru wattmeter. Nah, ini baru ini yang kita ketik wattmeter. Kita ambil di sini ya. Nah, tadi kita siapkan dulu tempatnya tadi supaya seperti dengan rangkaian. Saya gedekan dulu ya gitu ya. Nah, ini baru kelihatan. Kita kosongkan di sininya ya. Ini artinya sama dengan listrik kita di rumah. Bahwa kita menyediakan kabel yang ujungnya terbuka. Yang satunya masuk ke listrik. Ya kan? Masuk listrik ini. Positif, ini negatifnya. Harus ya, masuk ke listrik. Sedangkan ini masuk ke colokan beban kita, umpama AC, nah, diambil colokannya masukin ke wattmeter. Atau kulkas, diambil AC wattmeter. Ya. Kemudian yang harusnya harus kita ambil dari listrik kita di rumah. Colokannya, kemudian ujungnya terbuka yang kita mau masukin ke sini wattmeternya, positif dan negatif. Kalau yang AC, kalau yang DC ya berarti dia dari baterai kita ya. Ini dari baterai kita, baterai masukin sini atau aki. Ini yang apanya? Yang harusnya ya. Dia harus dua juga dia. Cuman kalau di apa namanya? Di prakteknya langsung peralatan itu dia seperti dua-duanya sumber tegangan. Karena dua-duanya colokan ya. Ini colokan, ini colokan. Nah, ini tadi dia. Nah, baru kita jalankan, kemudian baru kita bandingkan dengan jika dia menggunakan kita nggak punya wattmeter, bisa nggak diukur? Bisa. Kita perlu 2 voltmeter atau multimeter, yang satu arus, yang satu tegangan. Ini kita copy untuk membuktikannya gitu ya. Nah, yang kamu nggak usah buat yang dibawa. Dibuat juga nggak apa-apa, untuk sebagai pelajaran nggak apa-apa ya. Dan ini kita ganti dengan voltmeter dan ampermeter. Ini ampermeter di sini nanti. Kemudian satu laginya yang di sini. Kita bandingkan hasilnya harus sama. Nah, perkalian dia ya, perkalian antara arus dan tegangan. Harus sama. Karena bebannya adalah beban resistif ya. Berarti faktor dayanya ini 1. Itu faktor daya 1 ya. Karena bebannya resistif. Kalau nanti resistif dengan induktif itu dia bisa di bawah 0, di bawah 1 ya. Ini harusnya ini yang tegangannya ya. Jadi hasil perkalian itu sama. Nanti untuk AC tinggal kita replace ya, itu enaknya ya, replace. Dalam prakteknya powernya kita ganti. Nah, ini saya simpan dulu ya. Praktek 12 15 ya. Itu baru kita bandingkan ya. Biar ininya praktek 1 2 1 3 1 5 ya. Daya
DC. Untuk daya AC hanya replace saja, AC selesai deh ya. Saya ambil hanya satu tegangan ya. Nah ini kita bandingkan yang menggunakan voltmeter. Kalau nggak punya bisa nggak? Bisa. Kita berarti kita akan menggunakan dua multimeter, satu berfungsi sebagai arus, satu berfungsi sebagai tegangan. Nah, mengukur tegangan ini dia 2,5 mili dikali 5 volt, dapatnya adalah 12,5 miliwatt. Nah, ini nggak langsung dapat nilainya, harus kita kali ya, karena dia V dikali I, V dikali I, ini V-nya kali I dikali V, sama bolak-balik ya, perkalian komunikatif ya. Nah ini selesai kita. Nah nanti kamu tinggal ubah tendensinya 5 volt, masukin ke tabel dapatnya 12. Ini hanya untuk ngecek ya. Ini ganti dengan 7 volt, masukin lagi. Ganti dengan 10 volt, masuk. Selesai yang DC kan? DC-nya selesai. Ya kan? Nah, sekarang gimana yang AC? Ya, AC gimana yang AC? Nah, sekarang ini udah kita simpan ya. Simpan dulu. Ya. Yang kamu buat boleh hanya di atas ya, yang di bawah yang ngecek. Nah, kita replace lagi seperti yang kemarin. Replace apa? Powernya saja. Save dulu supaya tidak ini nanti. Ini kan praktek daya DC. Sekarang saya mau dayanya AC. Save S dulu. Save S. Ya, ini daya AC. Baru saya ubah ininya powernya ya. Ini kita replace kan. Klik kanan. Nanti kalau kamu 3 kali ya, 5, 7, 12 sesuai tabel. Bisa replace. Replace komponen power AC. Nah, ini karena dia 22 langsung berubah. Nah, juga karena 2 kali ya. Jadi bawah boleh dibuat, boleh enggak ya. Power AC. Nah, selesai deh kan? Selesai. Kita ukur lagi. Cuma tegangannya kita sesuaikan kan? Dia hanya 6, 9, 12 karena saya ambil untuk trafo. Kalau nanti bebannya ini kita bisa langsung dari PLN. Bebannya kita ukur, oh kita ngukur lampu, oh kita ngukur umpamanya solder, oh kita ngukur motor apa kan di lab ada ya, kita ukur bisa. Ini kita ganti. Nah, yang memungkinkan itu untuk AC ya. Kalau untuk DC ya sama dengan tadi. Belum tentu kebaca. Karena ini meternya wattmeternya skalanya besar ya. Mungkin dia hanya 0, yang dibaca. Tidak detail seperti ini. Yang untuk DC ya. Ini udah kita sesuaikan tegangan yang di buku petunjuk Pertikum ya. Ini dia 6 volt, 12 volt, 6 volt, 9 volt, 12 ya. Saya ambil dari tegangan trafo. Saya ambil dulu yang paling bawah. Satu saja ya. RMS ya. Nah, sama, ini disamain. Karena bebannya masih apa namanya? Masih hanya R saja, ya ini faktor dayanya juga 1. Kita hitung. Nah ini AC ya. Berubah ya kan? 18 miliwatt. Kok beda gitu ya? Ini juga beda kan? 3 kali 6, 18. Kalau tadi kan 5 dikali 2,5. Oh, kok beda? Kayak, padahal bebannya sama. Nah ini 6 volt tadi ya. Kalau 5 kita ambil. 5 baru dia sama. Untuk patokannya, tapi kalau untuk kamu nanti tetap 6 ya. Tetap 6. Ini kalau 5 volt berapa? 12,5 juga kan? Sama. Karena bebannya ini sama. R saja. Nah, kalau dalam prakteknya yang AC ini tidak hanya R. Kalau R ini hanya lampu ya. Hanya lampu yang R itu. Kalau televisi itu masih ada L-nya walaupun pengaruhnya kecil ya, apalagi yang TV LED ya, itu pengaruhnya faktor dayanya hanya. Yang akan terasa nanti adalah pada saat umpamanya AC, kemudian pompa air gitu ya, itu punya lilitan. Nah dia bisa faktor dayanya tidak satu. Ini kita yang 6 ya. Yang di bawah boleh dibuat, ini hanya pembanding ya. 3 kali 6, 18 miliwatt. 3 miliampere dikali 6. Nah, ada. Tinggal nanti ganti 9 volt, kemudian yang satu lagi 12 volt. Udah selesai kayaknya. Nanti baru saya kasih tugas. Nah, ini kan tegangannya diubah. Nanti kalau R-nya diubah gimana? Nanti tugasnya lihat di Google Classroom ya. Selesai dulu ini nanti tapi. Selesai dulu. Nah, itulah yang kamu buat nanti. Ini
Terus ambil lagi yang aslinya. Daya DC. Satu lima. Ini belum kesimpan ya? Yang ada DC-nya belum ke DC. Daya AC, daya DC itu adalah daya AC. Dua tadi ya. Jadi saya simpan ini yang sama ya, namanya sama. Ini yang DC 5, 7 sama 10 cukup. Kemudian yang daya AC-nya nih, ya. Ingat RMS ya, nanti kalau nggak butuh RMS, dihapus dulu ya ininya, ulang ambil lagi di sini. Karena pernah ada temanmu yang ininya dia VP, peak, ya. Karena alat ukurnya ini adalah RMS. Salah dia nanti ya. Kalau kita VP di sini berarti alat ukurnya harusnya nanti osiloskop. Nanti belum masuk kita osiloskop ya. Nah ini sudah selesai itunya ya. Cuman kamu 3 kali hitung. Yang DC tadi 5 volt, 7 volt, 12 volt berapa dayanya. Kemudian yang AC juga 6 volt RMS ya. Ini artinya apa? Ini kita ukur dia RMS. Yang ditampilkan di trafo itu ini nih RMS. Kemudian 9 volt RMS, kemudian satu lagi 12 volt. Nah, ini minggu depan kita cek seperti yang tadi. Nah, ini setiap itu saya nilai ya. Saya nilai, ini nilai untuk nilai prakteknya. Jadi, saya ingatkan lagi yang tadi ya, yang belum punya nilai harus dan tegangan tadi, udah lewat ya. Angus, Bagas, Muhammad Abrori, Sulung, Dwi Yusril, Firdaus. Yang lainnya sudah ya, bagus nilainya. Nah, ini berarti minggu depan jangan lagi alasan saya tidak terima alasan udah kuliah baru alasan komputer segala macam. Ya. Nah, ini saya simpan dulu sebentar. Jangan tutup dulu ya, saya simpan kehadirannya ya. Nah, nanti kalau umpamanya ada yang nggak jelas, nanti lihat di ininya ya, di video di Google Classroom. Ya. Jadi yang belum tadi, jangan kecil hati, masih banyak ya, masih banyak pertemuan yang ininya. Tapi jangan terus-terusan. Kalau udah lebih separuh kamu nggak ikut, ya udah itu nggak otomatis nggak lulus. Ya. Jadi masih ada waktu, baru 2 kali dinilai ya. Ini yang 3 dikerjakan. Nggak paham, nanti lihat di videonya di Google Classroom, saya sampaikan link YouTube-nya. Gitu ya. Dan bisa tanya teman juga bisa kan, banyak teman kalian pesertanya ini kan ada 9 ditambah 4 ya yang masuk malam itu ya, ada 13 malam. Nah, yang Jumat ya kita gabung karena nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, jangan sampai berlanjut. Saya tidak terima lagi, oh komputer saya begini Pak, ya kerjakan sebelumnya. Ini kan seminggu yang lalu, bukan baru tadi dikasih ya. Yang lainnya bisa kok. Ya, yang lainnya bisa. Ada apa enggak? Ya. Kalau enggak harusnya bisa. Ya. Besok minggu depan semuanya harus bisa lah ya. Gitu ya. Jangan sampai ada lagi yang nggak bisa. Jadi bareng-bareng kuliah ya lulusnya juga bareng harusnya. Ya. Karena diajarkannya sama, ilmu diajarkan sama. Soal yang diberikan nanti juga sama. Berarti kan harusnya lulusnya sama lah. Walaupun nanti berbeda-beda dikit nilainya. Jangan terlalu jauh. Nggak ada yang nilainya A, kalau A dengan B itu wajar lah gitu ya.
Tapi ada yang A, ada yang E ya, itu kan kebangetan yang E-nya gitu kan. Nah, ini sampai sini dulu. Ini kita ini minggu depan yang daya kita cek lagi seperti yang tadi ya. Masing-masing saya cek hanya daya AC sama daya DC 1 tegangan. Nah, nanti lihat di Google Classroom juga kalau ada tugas ya, dikerjakan dan dikirim nanti ke Google Classroom juga ya, saya siapkan tugasnya, di situ dimasukkan. Jangan kirim ke email saya. Karena ke email saya itu banyak yang masuk-masuk itu ya. Kalau Google Classroom khusus kelas ini ya, khusus tugasnya kelas pengukuran pesanan listrik. Tidak ada tercampur dengan lain. Kalau di email itu campur aduk itu. Jadi bisa nanti hilang ya. Nah, kalau Google Classroom tidak ada yang akan terkumpul di situ ya. Dan kalau ada tugas nilainya bisa kelihatan langsung di situ nanti saya nilai. Gitu ya. Ini belum selesai dulu nih. Selesai dulu daya baru karena nanti tugasnya sekalian ada arusnya, tegangannya sama dayanya. Nanti saya akan bikin 2 ini juga ya. Ada yang asik saja, berisi saja untuk umpamanya kelompok yang NIM di belakangnya angka ganjil, itu beda soalnya nanti ya. Yang NIM-nya angka genap. Itu akan bisa bedakan. Yang sampai di sini nanti ya tugasnya itu cuman rangkaiannya itu beda. Yang mulai dari tegangan, arus dan daya ini arus sumber yang kita ubah-ubah. Baru kita ngukur arus bebannya berapa, arus inputnya berapa, arus bebannya berapa masing-masing. Tegangan juga, tegangan sumber, tegangan bebannya berapa, tegangan masing-masing. Daya juga seperti itu tadi kan. Tegangannya yang kita atur. Nanti jika bebannya yang diatur, diubah. Nah, gimana dia? Harusnya, berapa dayanya, berapa tegangan. Nah, itu nanti tugasnya seperti itu. Nah, itu kita cukupkan kuliah kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk mengecek rangkaian pengukuran daya ya, menggunakan wattmeter AC dan DC. Ya. Kita tutup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.